Halo semuanya, balik lagi di channel Terit. Di sini gue akan cerita manhwa yang berjudul Legendary Blacksmith Chapter 1 Arpedia Online. Sebuah game fantasi terbaik di antara game virtual reality modern. Game ini menggunakan kapsul khusus untuk game yang bisa memberikan sensasi kepada 5 panca indera dengan cara yang tidak bisa dibedakan dengan dunia nyata. Dan dengan teknologi pemindahan yang mutakhir, game ini dapat membuat avatar yang sangat mirip dengan penggunanya. Disertai dengan teknologi kecerdasan buatan terbaru, NPC dan monster juga berperilaku seakan-akan mereka memiliki kesadaran, bahkan memberikan pengalaman yang nyata dan menyenangkan tanpa harus mengeluarkan uang. Arpedia Online adalah game terbaik. Karena kepopulerannya, orang-orang bahkan mulai memperhatikan pemain para top player. Tapi salah satu yang paling menonjol di antara mereka adalah warrior rank 50 bronze. Alasan mengapa orang-orang tertarik dengannya dibandingkan ranket lain dengan level yang lebih tinggi adalah karena di Arpedia Online, di mana membuat party merupakan sebuah keharusan. Dia adalah solo player hardcore yang menyelesaikan The Red Dragon sendirian. Ada banyak rumor spekulatif yang beredar tentangnya. Ada yang bilang dia adalah seorang yang punya koneksi dengan developer, atau dia adalah anak sultan yang sering mengeluarkan uang untuk game itu. Tapi identitas sebenarnya adalah seorang pengangguran yang bernama Kang Yua. Ya, itulah aku. Aku tahu kenapa orang-orang sangat bersemangat hanya karena aku mengalahkan bos Dragon Red sendirian. Komunitasnya gempar saat aku mengunjungi rumah nenek. Dan sekarang tiba-tiba akunku hilang dan aku ada di dalam game dengan keadaan telanjang. Saat aku masuk ke dalam game, tiba-tiba akunku hilang. Aku ada di tengah kota game tanpa berpakaian apapun. Orang-orang mulai menatapku dengan sinis karena aku tidak memakai apapun. Tunggu, aku akan menggunakan pakaian sekarang. Jangan laporkan aku. Kenapa inventoriku kosong? Dan apa-apaan ini, aku tidak melihat item-itemku. Apa ini bug? Mana tombol melaporkan bugnya? Branch pekerjaan pemula level 1. Kang Yuwa pun terkejut. Ibunya datang dan berteriak, "Nak, apakah ada pencuri?" "Tidak, Bu. Akunku di restart." Ibunya marah dan berkata, "Akunmu? Maksudmu akun game?" Dengan wajah seperti singa, dia berkata lagi, "Kau ribut-ribut hanya karena itu. Apa yang kau bilang kepadaku saat kau berhenti kuliah? Katamu kau akan pikirkan hidupmu sendiri, iya kan? Tapi kau hanya main game di kamar, dan apa yang kau lakukan hanya tidur di sekolah pas persiapan PNS. Ini yang namanya memikirkan hidupmu. Bisa-bisanya kau seperti ini." Dia pun menangis di pojokan karena habis dimarahin ibunya dan karena akunnya hilang. Solo player terbaik di dunia, si penyendiri, warrior kesepian, pembunuh naga, semuanya telah lenyap. Dia pun berusaha menghubungi perusahaan game DreamHack. "Halo, sepertinya Kara di restart. Aku sudah mengirimkan laporan, tapi aku mendapat balasan, katanya semuanya baik-baik saja." "Anda bilang nama Anda Kang Yuhan, benar kan? Nomor telepon Anda 00. "Terima kasih telah memverifikasi, tolong tunggu sebentar." "Pak Kang, saya telah memverifikasi bahwa karakter Anda dibuat 4 hari yang lalu. Kelihatannya saat ini tidak ada yang aneh." "Apa? Tapi aku membuat karakter saat masih beta." "Tapi levelnya di restart dan terlebih lagi dia benar-benar terlanjang." "Ya Pak Kang, sistem saya mengatakan bahwa branch yang Anda maksud telah dihapus 5 hari yang lalu. Tapi aku ada di rumah nenekku minggu lalu, jadi aku tidak bisa login. Bagaimana aku menghapusnya akunku sendiri? Pasti di restart." "Pak Kang, DreamHack memiliki sistem keamanan tingkat dunia. Kami sangat menyesal untuk memberitahu Anda, tapi besar kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kesalahan pengurusan data pribadi Anda." "Maksudmu ini salahku?" "Perusahaan kami merekomendasikan untuk mengganti password setiap minggu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Sistem saya memperlihatkan bahwa Anda tidak mengganti password Anda setiap minggu, Pak Kang."
Dalam ketentuan layanan kami sudah jelas disebutkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab pada kasus di mana terdapat kesalahan pengurusan informasi pribadi oleh pengguna. Ya, aku mengerti. Kalau aku tidak pernah menghapus karakterku, tapi karakternya terhapus, sudah jelas itu di restart. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku tidak akan pernah memaafkannya. Tunggu saja. Adiknya pun datang ke kamarnya karena ibunya menyuruh dia untuk mengambilkan sendok. Yun, kau mau minum? Dia sudah gila ya, aku masih di bawah umur. Kau sudah sinting karena belajar tes PNS ya, aku tidak tahu. Kau pasti tidak akan sanggup. Tentu saja aku sudah tidak kuat. Ini adalah hari di mana separuh hidupku benar-benar pergi dari dunia ini. Rip Brands. Bagaimana bisa aku berpikir jernih di hari seperti ini? Begitu ya, sedih sekali. Seperti bermain game seharian saja tidak cukup, dasar pecundang. Ngomong-ngomong, ibu menyuruhmu mengambil centong di bawah. Apa kau tidak lihat? Aku sedang sibuk. Kau saja yang ambil. Aku harus pergi les. Yuhyun sialan, tidak ada sopan-sopannya dengan kakaknya sendiri. Dia pikir kakaknya lebih rendah dari dirinya. Ayah, ibu menyuruh membawa centong ke atas. Centong? Kenapa? Mana aku tahu, katanya centong rusak saat dia sedang mau menggoreng nasi. Apa seberapa keras dia menggunakannya sampai dia merusaknya begitu? Siapa tahu benda itu tidak punya ketahanan yang berbeda-beda. Tapi ibu setidaknya tahu memikirkan itu. Tunggu, ketahanan? Dia pun tertawa sinis. Itu dia. Dia pun mendapat sebuah ide dan berlari menuju kamarnya. Tutup pintu sebelum kau pergi. Arpedia Online memiliki sistem ketahanan. Setiap equipment mengkonsumsi ketahanan saat kau menggunakannya. Saat ketahanannya mencapai 0, equipment itu akan rusak. Karena itu, player akan mencari blacksmith yang akan memperbaiki senjata itu terlebih dahulu. Karena tingkat perbaikannya berubah pada sesuai level. Semakin bagus dan mahal equipment, semakin tinggi level blacksmith yang dipercayakan untuk memperbaikinya. Lalu apa yang akan terjadi jika ada blacksmith level tinggi yang memperbaiki equipment dengan harga murah? Orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk memperbaiki equipmentnya. Semua equipment milik Brands adalah item mahal yang langka. Tidak mungkin perestatnya akan memperbaikinya begitu saja. Jadi, jika perestatnya menjual item itu sebelum menghapus karakterku, aku bisa menemukan perestatnya dengan mengikuti alur penjualan itu. Tunggu saja, akan kuhabisi kau saat kita ketemu nanti. Dia pun mulai membuat akun baru. Selamat datang di Arpedia Online. Apakah Anda ingin login ke dalam game? Tidak, aku ingin membuat karakter baru. Dimengerti, tolong pilih ulang tahun karakter Anda. Ulang tahun, pilih saja secara acak untukku. Ulang tahun karakter Anda telah dipilih 4 April. Apa Anda juga ingin memilih nama secara acak? Tidak, aku ingin menamainya sendiri. Nama apa ya yang kira-kira pantas? Aku ingin nama yang pendek seperti Brands. Baiklah, aku memilih nama Zik. Namanya adalah Zik. Dia pun mulai masuk ke dalam game, membuat karakter Zik. Itu akan menjadi nama blacksmith terbaik se-Arpedia. Tapi hal itu tidak berjalan mulus. Tidak bisa, pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan ketahanan tanpa batas. Itu bukan sesuatu yang bocah sepertimu bisa lakukan semaumu. Kalau kau sudah paham, keluar dari pandai besiku sekarang. Blacksmith NPC Smith Papuch. Dia pun diusir dari rumah blacksmith NPC tersebut. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai selesai. Chapter 1 selesai sampai di sini dulu ya. Kita lanjut besok untuk chapter 2-nya. Thank you.